Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita bertemu di pertemuan yang ke-12. Ini pertemuan yang hampir terakhir ya di kita. Nanti kita akan coba bahas tentang pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah di bank syariah. Gimana sih cara pengawasan dan penanganannya itu ketika ada pembiayaan bermasalah? Namun sebelum kita bahas itu semuanya, kita awali perkuliahan pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Bibarokati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Baik, teman-teman. Kita sudah hampir di penghujung mata kuliah gitu. Langsung saja, jadi pembiayaan itu adalah proses, teman-teman. Proses dimana mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya. Tapi realisasi pembiayaan ini bukanlah tahap terakhir, ya, tapi adalah masih dalam proses. Maka setelah realisasi ini, maka pejabat bank syariah itu perlu melakukan yang namanya pemantauan, pengawasan pembiayaan. Nah, teman-teman, kenapa sih harus ada yang namanya pengawasan dalam pembiayaan gitu. Nah, secara ringkas ya, tujuan dari pemantauan dan pengawasan pembiayaan ini adalah ada beberapa hal, teman-teman. Ya, yang pertama adalah untuk memantau kekayaan bank syariah itu sendiri. Ya, untuk memantau. Jadi kekayaan bank syariah ini akan selalu terpantau dan menghindari adanya penyelewengan baik dari oknum luar gitu maupun dari dalam bank syariah itu sendiri. Itulah tujuan adanya pengawasan gitu. Terus kemudian yang kedua adalah memastikan ketelitian dan kebenaran data. Maksudnya gimana? Jadi di sini tujuan pengawasan itu adalah untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan, jangan sampai ada yang salah gitu. Yang ketiga, tujuan pengawasan adalah efisiensi pengelolaan. Nah, untuk memajukan yang namanya efisiensi dalam pengelolaan tata laksana pembiayaan begitu ya di bidang peminjaman. Nah, ini butuh yang namanya pengawasan ya, supaya agar sasaran pencapaian ini yang ditetapkan benar-benar bisa tercapai gitu. Kemudian yang terakhir, tujuan pengawasan adalah kebijakan manajemen ini bisa jadi lebih terarah ya. Kebijakan manajemen bank syariah ini bisa lebih rapi, mekanismenya, prosedurnya, pembiayaannya ini bisa lebih dipatuhi gitu ya. Baik teman-teman, itu tujuan pengawasan. Lanjutnya medianya apa ya? Media pengawasan pembiayaan ini dapat digunakan oleh pejabat bank syariah dalam mengawasi pembiayaan di bank syariah. Nah, yang pertama nih, medianya adalah tentu informasi dari luar bank syariah. Nah, informasi di luar bank syariah ini apa ya? Diupayakan data dari laporan periodik usaha ya, baik itu laporan stok, realisasi kerja, laporan keuangan ya, semuanya harus dikontrol. Jadi laporan ini dikontrol melalui realisasi kerjanya, jangan hanya berdasarkan formulir laporan keuangan. Kemudian yang kedua adalah informasi dalam bank syariah itu sendiri. Nah, jadi bisa dengan cara melihat ya penelitian mutasi keuangan anggota dalam rekening sehingga bisa diperoleh gambaran mutasi yang sebenarnya sehingga tidak terjadi yang namanya manipulasi. Kemudian yang ketiga adalah perputaran debit dan kredit. Nah, jadi
medianya juga dengan cara meneliti perputaran yang terjadi atas debit dan kredit pada beberapa bulan berjalan. Selanjutnya yang keempat adalah dengan memberi tanda pada laporan. Maksudnya gimana? Memberikan tanda pada laporan ini agar dapat diantisipasi jika ada kekeliruan yang lebih besar. Artinya sejak dini sudah bisa ditemukan masalahnya. Kemudian yang kelima adalah dengan memeriksa ada enggak tanggal-tanggal jatuh tempo yang dijanjikan itu sudah terrealisasi atau belum. Kemudian yang terakhir adalah dengan membuka atau meneliti buku-buku pembantu, buku tambahan, dan yang berkaitan dengan peminjaman. Nah, ini adalah medianya teman-teman, media dalam pengawasan, gitu ya teman-teman. Selanjutnya adalah kolektabilitas pembiayaan. Jadi nasabah nanti akan digolongkan berdasarkan tingkat ya kolektabilitas dari nasabah itu sendiri. Maka pembiayaan ini nanti ada penggolongan ya, ada penggolongan. Jadi secara umum ini pembiayaan dikategorikan menjadi 5. Ada yang namanya pembiayaan lancar atau kolektabilitas 1, kurang lancar atau kolektabilitas 2, diragukan atau kolektabilitas 3. Dan ada juga pembiayaan yang butuh perhatian khusus namanya kolektabilitas 4, dan yang terakhir adalah kolektabilitas 5 atau pembiayaan yang macet gitu. Oke, kita bahas coba satu-satu. Sekarang adalah terkait tentang kolektabilitas 1 atau pembiayaan yang memang lancar gitu. Nah, kalau untuk pembiayaan lancar itu sendiri ada beberapa kriteria teman-teman. Yang pertama adalah angsuran non PPR. Angsuran apa sih ini? Angsuran yang di luar pembiayaan pemilikan rumah. Artinya pembiayaannya bukan untuk pembiayaan pemilikan rumah. Ya, tidak yang akad istisna kemarin ya. Nah, di sini kalau angsuran non PPR ya, ini adalah bisa dikatakan lancar kalau nggak ada tunggakan sama sekali angsuran pokok atau tunggakan bagi hasil atau cerukan karena penaikan gitu. Atau lagi misalnya pembiayaan bisa dikatakan lancar kalau enggak ada tunggakan angsuran pokok yang belum melebihi 1 bulan ya, 1 bulan. Kok belum melebihi 1 bulan ini berarti dikatakan lancar. Atau juga belum melebihi 3 bulan yang ditetapkan masa angsurannya 2 bulanan atau 3 bulanan. Kalau angsurannya 2 bulanan atau 3 bulanan ini tidak melebihi 3 bulan. Kalau angsurannya 4 bulanan misalnya model triwulan itu kan, kalau pertanian kan kayak gitu. Pembiayaan ini ya, PR salam ya. Ya, itu kalau angsurannya adalah 4 bulanan ya berarti maksimal tidak melampaui 6 bulan gitu ya. Jadi tergantung ya, 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan. Nah, belum melewati ini dianggap lancar. Atau misalnya terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja. Oh, ternyata rekeningnya minus ya, minus dari saldo giro gitu. Diambil terlalu banyak sehingga minus, maka itu dikembalikan belum melampaui 15 hari kerja. Sekarang kalau angsuran PPR Pak, angsuran PPR ini beda lagi. Kalau angsurannya adalah untuk pembiayaan pemilikan rumah, ini harus dikatakan lancar, ini harus tidak ada tunggakan sama sekali, tidak ada tunggakan angsuran pokok ya, tidak bisa juga sih terdapat tunggakan angsuran pokok tapi belum melampaui 6 bulan, tergantung angsurannya juga. Oke ya, tidak. Kemudian yang ketiga, pembiayaan tanpa angsuran. Nah, pembiayaan tanpa angsuran ini biasanya yang sifatnya bagi hasil gitu ya. Jadi di sini bisa dikatakan lancar kalau ya pembiayaan ini belum jatuh waktu dan terdapat tunggakan bagi hasil profit margin. Jadi nggak ada jatuh temponya, belum jatuh waktunya, belum jatuh tempo pembayarannya, dan nggak terdapat tunggakan bagi hasilnya.
Kemudian masih dikatakan lancar juga kalau pembiayaan jatuh waktu dan terdapat tunggakan tapi belum melampaui 3 bulan. Kalau belum melampaui 3 bulan ya masih dikatakan lancar lah ya kalau untuk pembiayaan yang tanpa angsuran atau rekening kurang. Nah, selanjutnya adalah cerukan giro. Nah, kalau cerukan giro ini adalah kalau di rekening giro itu bisa dikatakan lancar kalau di rekening giro ada cerukannya, ada pengambilannya tapi belum melampaui 15 hari kerja. Gitu. Oke ya, itu namanya kolektabilitas 1. Oke, selanjutnya adalah pembiayaan yang dikategorikan kurang lancar atau kolektabilitas 2. Kolektabilitas 2 ini juga bisa dikatakan pembiayaan itu kurang lancar kalau di angsuran non PPR-nya, ya, pembiayaan di luar pembiayaan pemilikan rumah itu ada tunggaan, ya, dikatakan kurang lancar kalau ada tunggaan yang lebih dari 1 bulan atau lebih dari 2 bulan, ya, tergantung pembiayaan juga. Nah, maka kalau antara 1 sampai 2 bulan ini maka dikatakan kurang lancar. Atau misalnya lebih dari 3 bulan, nah, tapi 3 bulan sampai 5 bulan belum melampaui 6 bulan ya. Nah, itu juga kalau pembiayaannya adalah angsurannya 3 bulan. Nah, kalau yang 6 bulanan itu belum melampaui 12 bulan, belum melampaui 6 bulan tapi belum sampai 12 bulan gitu. Jadi ada rentangnya gitu ya. Ada rentangnya. Oke. Selanjutnya untuk angsuran PPR yang pembiayaan ini pemilikan rumah. Pokoknya kalau terdapat tunggaan angsuran pokok yang sudah melampaui 6 bulan tapi belum melampaui 9 bulan ya. 6 sampai 9. Berarti 6 sampai 8 ya kalau belum melampaui itu. 6 sampai 8 bulan ini dikatakan angsuran yang kurang lancar untuk pembiayaan pemilikan rumah. Kalau yang tanpa angsuran, ini adalah bisa dikatakan kurang lancar kalau ada tunggaan bagi hasil profit margin yang melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan. Artinya 3 sampai 5 bulan lah ya. Kalau masa bulan gitu. Terus kalau pembiayaan yang diselamatkan, nah ini pembiayaan yang diselamatkan ini maksudnya gimana? Jadi bisa dikatakan kurang lancar kalau tidak memenuhi kriteria pada kriteria lancar dan tidak ada tunggaan atau terdapat tunggaan tapi masih memenuhi kriteria pada kriteria lancar. Gitu. Kalau di rekening giro kayak tadi itu antara 15 sampai 30 hari kerja. Jadi belum melampaui 30 hari kerja ini masih dikatakan ada etiket jadi kurang lancar gitu. Artinya masih tergolong baik lah. Yang paling baik tetap yang lancar dong. Ya. Terus kemudian ada lagi pembiayaan yang digolongkan menjadi diragukan atau macet gitu ya. Oke, sekarang kita diragukan dulu. Kenapa sih pembiayaan itu dikatakan diragukan? Yaitu diragukan kalau pembiayaan yang bersangkutan ini nggak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar yang kayak tadi saya sebutkan. Nah, tetapi berdasarkan penilaian begitu ya, pembiayaan ini masih bisa diselamatkan dengan agunannya yang nilainya sekurang-kurangnya adalah 75% dari utang pinjaman. Jadi nilainya masih ada sekitar 75% ya gunanya ini dari utang peminjam termasuk bagi hasil profit margin. Atau pembiayaan ini diragukan jika tidak dapat diselamatkan tapi agunannya ini masih bernilai ya sekurang-kurangnya ya 100% lah, 100% dari utang peminjamannya. Nah, terus kalau dikatakan macet, nah ini ya, macet ini adalah pembiayaan yang digolongkan macet itu kalau nggak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, diragukan, nah, dan itu memenuhi kriteria diragukan
tapi jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan. Jadi ada waktu jeda teman-teman, 21 bulan. Lama juga ya ternyata. Ya, selama 21 bulan kok tidak ada etikat baik setelah ditetapkan menjadi statusnya diragukan, maka ini digolongkan menjadi pembiayaan yang macet. Nah, penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya ya satu-satunya ke jalur hukum, apa namanya? Itu di badan arbitrasi syariah. Nah, itu kalau pembiayaannya macet. Oke. Selanjutnya nih. Nah, analisis pembiayaan bermasalah. Gimana cara menyelesaikannya? Jadi risiko yang terjadi dari peminjaman itu ya peminjaman yang tertunda. Kalau enggak ya ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan. Maka untuk mengantisipasi hal-hal yang kayak gitu, bank syariah itu harus menganalisa penyebab masalah itu. Nah, analisis dan penyelesaian pembiayaan yang bermasalah di bank syariah bisa dilakukan melalui langkah-langkah ini teman-teman. Nah, langkah-langkahnya apa saja? Nah, langkah yang pertama adalah dengan menganalisa sebab kemacetan. Nah, menganalisa sebab kemacetan ini ada dua teman-teman, di aspek internal, gitu ya, internal atau aspek eksternal. Ya. Aspek internal apa saja yang dianalisa? Misalnya peminjam kurang cakap dalam usahanya, misalnya itu namanya aspek internal ya. Jadi lebih ke internalnya usahanya itu. Nah, misalnya gitu. Kemudian manajemen ternyata nggak bagus, nggak rapi, laporan keuangannya nggak lengkap, ya, penggunaan dananya nggak sesuai dengan perencanaan, ya. Atau mungkin perencanaannya yang kurang matang, terus kemudian dana yang dikasihkan itu nggak cukup untuk menjalankan usaha. Nah, maka ini analisanya sampai seperti itu, internal nasabah. Kemudian analisa eksternal. Nah, eksternalnya apa? Eksternalnya misalnya kayak aspek pasarnya nggak dukung, kemampuan daya beli masyarakat kurang, dengan waktu inflasi tinggi, atau pas ada COVID misalnya, itu kan bagian dari aspek eksternal. Padahal pembiayaan baru cairkan ternyata ada pandemi gitu. Atau misalnya kebijakan pemerintah yang berubah, atau pengaruh-pengaruh lain lah gitu. Termasuk juga kenakalan peminjam itu adalah bagian aspek eksternal. Oke, kemudian yang kedua adalah menggali potensi peminjam. Nah, jadi anggota yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban ini harus dimotivasi. Supaya apa? Mereka bisa memulai kembali, membenahi, mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Nah, apa-apa yang perlu diperhatikan? Ya, di sini yang perlu diperhatikan adalah misalnya kecakapan. Peminjam itu memiliki kecakapan enggak dalam menjalankan usahanya. Terus, apakah peminjam ini punya usaha lainnya, ya? Usaha lainnya yang bisa membackup juga, atau ada penghasilan lain dari peminjam, misalnya dia jadi pegawai sekaligus bisnis kan, itu bisa jadi. Oke, selanjutnya adalah remedial. Ini bisa juga cara ini, jadi melakukan perbaikan akad. Nah, akadnya diperbarui. Kemudian yang keempat ada memberikan pinjaman ulang, bisa dalam bentuk pembiayaan qardul hasan, murabahah, mudharabah yang lebih meringankan nasabahnya, itu juga bisa. Terus ya bisa juga dengan cara penundaan pembayaran atau rescheduling, ya. Rescheduling itu memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin baru. Dan yang terakhir bisa jadi dengan cara bank itu memperkecil margin. Inilah langkah-langkah penyelesaian dalam pembiayaan bermasalah. Nah, kalau penanganannya pembiayaan bermasalah ini didasarkan kolektabilitas, ada strategi teman-teman. Nah, untuk pembiayaan yang lancar kan kalau berdasarkan kolektabilitas kan pembagiannya mesti ini ya,
Pembiayaan lancar, pembiayaan bermasalah, kurang lancar, diragukan dan sebagainya. Nah, caranya gimana? Kalau pembiayaan lancar ini cukup dengan cara ya memantau saja, memantau usaha nasabah. Kemudian juga bisa cara dengan pembinaan ya, dengan cara membina nasabah dengan pelatihan gitu ya. Kalau memang pembiayaannya lancar, ya, cukup dipantau, cukup dikembangkan. Nah, kalau pembiayaannya memiliki potensi bermasalah, ya ini maka upayanya yang dilakukan ya satu, membina anggota dong, ya pembinaan dulu. Kemudian dengan surat teguran misalnya, ya diingatkan dulu surat teguran. Kemudian lakukan kunjungan lapangan, ya kunjungan lapangan, silaturahmi lah ya dari pembiayaan, bagian pembiayaan kepada nasabah. Kemudian masih diupayakan ya usaha untuk pendekatan upaya preventif lah ya, preventif dengan penanganan misalnya rescheduling, yaitu penjadwalan kembali ya tadi, dengan jangka waktu angsuran, memperkecil jumlah angsuran, atau bisa juga dengan reconditioning teman-teman. Reconditioning itu memperkecil margin keuntungan bagi hasil ya, bisa rescheduling ya, reschedule atau rekondisi ya, rekondisi. Oke, selanjutnya adalah di pembiayaan kurang lancar. Nah, nih kalau pembiayaannya kurang lancar, langsung saja buat surat teguran ya. Pertama surat teguran dulu, surat ya. Terus kemudian yang kedua lakukan kunjungan ya, tapi dengan lebih sungguh-sungguh macam kunjungannya, silaturahimnya dengan sungguh-sungguh, kalau perlu yang sering gitu ya, melakukan kunjungannya sering gitu, supaya mereka ada etikat gitu, etikat untuk mengasur kembali. Kemudian yang ketiga ada juga namanya upaya penyehatan dengan cara rescheduling atau reconditioning, sama kayak tadi, bisa pakai reschedule ya buat akad baru yang lebih mudah gitu, atau reconditioning memperkecil marginnya ya, gitu. Oke, selanjutnya adalah pembiayaan diragukan. Nah, kalau sudah pada tahap pembiayaan diragukan, bisa dengan cara reschedule dulu, kemudian atau reconditioning, atau bisa dilakukan pengalihan pembiayaan ulang, berubah menjadi pembiayaan qardul hasan aja. Nah, ternyata Bank Syariah baik ya teman-teman. Bank Syariah itu baik ya. Jadi upaya-upaya preventif, upaya-upaya untuk tetap mengedepankan bisnis yang dijalankan oleh nasabah ini sudah dilakukan secara semaksimal mungkin. Kalau sudah terlanjur gitu, udah nggak bisa diatasi ya, terpaksa baru dibawa ke arbitrase syariah atau penyitaan jaminan, bisa jadi nanti ya. Oke teman-teman, masalah jaminan untuk pembiayaan ini penting banget ya bagi bank syariah. Kenapa? Karena jaminan ini bisa dijadikan sebagai agunan bagi nasabah untuk secara sungguh-sungguh lah gitu ya mengelola pembiayaan itu. Nah, kalau terjadi pembiayaan bermasalah, jaminan ini bisa digunakan untuk menutup kerugian banknya. Kalau macet caranya ya dengan cara menyita jaminan nasabah, guna nasabah disita. Nah, boleh nggak sih di Islam? Ternyata ada beberapa hadis ya memang penyitaan jaminan ini diperbolehkan. Pernah ya sahabat Ali bercerita, ini hadis riwayat Imam Baihaqi. Jadi sahabat Ali ini cerita Nabi itu dulu pernah pinjam beberapa dinar gitu ya kepada seorang tabib Yahudi. Nah, tabib Yahudi itu dia datang minta untuk dilunasi kepada Nabi gitu. Nabi, saya minta pelunasan atas beberapa dinar yang dulu jenengan pinjam gitu. Nah, ketika Nabi memberitahu
kepada tabib itu tidak punya apa-apa untuk membayar. Kemudian tabib itu berkata, tabib Yahudi, saya tidak akan meninggalkanmu Muhammad sampai kamu membayarku. Dan Nabi Muhammad ya kemudian menjawab, kalau begitu saya akan duduk bersamamu. Nah, dan Nabi benar teman-teman jalanin itu ya, padahal ditagih gitu ya. Terus pokoknya di situ terus berhenti, mulai sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib sampai isya, sampai sholat subuh itu Nabi masih berada di sampingnya tabib Yahudi itu tadi. Nah, kemudian para sahabat Nabi ini ngancam orang Yahudi tadi. Mereka sahabat-sahabat tadi kata, ya Rasulullah, apakah orang Yahudi ini menahanmu? Nabi jawab, Tuhanku menahanku untuk tidak menyalahi kesepakatan yang telah kubuat dengan Yahudi tersebut dan dengan orang lain. Nah, ketika beberapa hari sudah berlalu, orang Yahudi itu berkata, malah dia masuk Islam duluan. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah Rasulullah. Separuh kekayaan saya akan saya belanjakan di jalan Allah. Saya bersumpah, tujuan saya memperlakukan engkau seperti ini semata-mata untuk memastikan gambaran tentang engkau yang telah diungkapkan dalam kitab Taurat, yaitu Muhammad bin Abdullah yang bertanah kelahiran di kota Makkah, yang hijrah ke Taibah, dan yang memiliki kerajaan di Syria. Dan dia tidak bersifat kasar, keras, atau suka berteriak di jalan-jalan, dan tidak dikenali karena kekerasan atau pembicaraannya yang tidak senonoh. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa kau Muhammad adalah utusan Allah. Berikanlah keputusan tentang harta saya ini menurut petunjuk yang telah Allah berikan kepadamu. Nah, orang Yahudi itu sangat kaya, ya, malah masuk Islam, malah hartanya diberikan untuk jalan fisabilillah. Nah, ini berarti di sini kan dari kisah ini terlihat bahwa memang penyitaan agunan ini diperbolehkan gitu. Ada lagi juga sih hadis dari yang diriwayatkan Abu Dawud dan Imam Nasai ya. Dulu Amir bin Sa'id juga bercerita ya dari bapaknya, bahwa menceritakan dari bapaknya bahwa Rasulullah dulu bersabda, orang-orang yang telah sanggup membayar kewajibannya tetapi melalaikannya juga boleh ya orang itu merampas hartanya dan menghukumnya, boleh ini. Berarti ada prinsip punishment begitu ya. Berarti kemudian di hadis riwayat Daruqutni dan Hakim juga sama ya. Jadi Ka'ab bin Malik pernah menceritakan bahwa Rasulullah ini pernah menyita hartanya Mu'ad. Kemudian Rasulullah itu menjual harta itu untuk membayar hutangnya Mu'ad. Nah, ini berarti di sini terlihat jelas bahwa penyitaan itu boleh dilakukan. Penyitaan itu boleh dilakukan dalam Islam. Gitu. Oke ya. Selanjutnya, gimana sih cara menyita jaminan? Ya, ini beda sekali dengan prinsip bank syariah dengan bank konvensional ya. Jadi untuk penyelesaian utang piutang gitu ya, penyitaan jaminan ini di Islam itu sebenarnya mengedepankan cara-cara yang baik begitu ya kepada nasabah. Upayanya apa misalnya? Kalau ada eksekusi kemacetan pembiayaan misalnya, bank itu pasti akan melakukan upaya dulu, misalnya dengan reschedule. Bank syariah itu seperti itu ya, reschedule. Ya, upaya reschedule. Kalau nggak bisa pakai reconditioning, ya, yang saya jelaskan tadi, perkecil margin itu. Kalau nggak bisa lagi pakai qardul hasan. Ya, upaya-upaya ini tuh ya supaya apa? Supaya jaminannya tetap masih ada ya, jaminannya tetap masih ada. Nah, kalaupun terpaksa ya harus dilakukan dengan penyitaan misalnya, maka tetap dilakukan dengan cara-cara yang baik menurut ajaran Islam ya. Caranya gimana? Caranya ya harus dengan simpati, sopan santun gitu ya. Cara nagihnya menghargai, fokus pada ketujuan penyitaan, tidak mengumpat-ngumpat nasabahnya gitu. Kemudian dengan cara empati juga
ya, simpati, keadaan nasabah gimana, kepentingan nasabah gimana, keadaannya gimana. Nah, kalau nggak bisa ya ditekan ya, baru dengan cara menekan ini kalau memang dengan simpati, empati nggak bisa, baru boleh ditekan. Nah, apabila cara ketiga ini kok nasabah udah nggak bisa gitu ya diatasi dengan cara simpati nggak bisa, empati nggak bisa, ditekan nggak bisa, maka baru yang namanya dengan cara penyitaan. Penyitaannya apa? Menjual barang jaminan. Ya udah, barang jaminannya dijual aja ya. Nah, jadi kan di perjanjian awal kan sudah ada barang jaminan kan ya, di situ tertulis akan dijual barang jaminannya. Nah, kalau nilai jaminannya nggak sebanding dengan nilai yang dipinjamkan, maka dari salah satu kedua ya harus nutup gitu, karena prosedur penjualan barang jaminan ini adalah dijual kemudian dikonversikan dan ditutup utangnya ya. Kalau sisa ya kembalikan gitu. Yang kedua adalah dengan menyita barang yang senilai dengan barang pinjaman. Kalau prosedur ini dilakukan kalau memang sebelumnya ada perjanjian secara tertulis untuk bisa menyita barang yang senilai dengan pinjamannya. Jadi ada penyitaan. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.